Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat mengerjakan tugas ini dan menyelesaikannya dalam keadaan sehat wal afiat. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal ingin menyampaikan tentang efektivitas buah bintaro sebagai rodentisida terhadap hama tikus. Adapun outline yang akan saya sampaikan, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua hasil dan pembahasan, yang ketiga kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Hama merupakan organisme pengganggu tanaman yang kehadirannya tidak diinginkan oleh petani karena dapat menurunkan hasil dari produktivitas tanaman. Salah satu hama yang sering menyerang tanaman yaitu hama tikus. Berbagai macam cara dilakukan oleh petani dalam menanggulangi hama tikus ini, mulai dari pestisida kimia maupun pestisida alami. Pestisida kimia seringkali digunakan oleh petani karena memiliki efek yang sangat ampuh untuk membunuh hama tikus ini. Akan tetapi pestisida kimia memiliki efek samping yang dapat merusak lingkungan sekitar, sehingga perlu adanya penggunaan pestisida alami berupa rodentisida nabati. Rodentisida merupakan pestisida yang berfungsi untuk membunuh hama yang merupakan hewan pengerat seperti tikus. Adapun rodentisida nabati yaitu rodentisida yang menggunakan bahan utamanya yaitu bahan-bahan alam. Adapun tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan rodentisida nabati yaitu tanaman bintaro. Bintaro dengan nama latin Cerbera manghas merupakan tanaman yang termasuk ke dalam suku Apocynaceae dengan ciri tanaman akan mengeluarkan banyak getah apabila dilukai. Nama lain dari tanaman bintaro yaitu pongpong tree atau Indian suicide tree, karena tanaman ini termasuk ke dalam tanaman yang mematikan karena mengandung racun. Bintaro dikenal sebagai salah satu tanaman tahunan yang banyak digunakan untuk penghijauan, penghias kota, tanaman pot, pestisida nabati, dan sekaligus bahan baku kerajinan bunga kering. Oleh karena itu, saya tertarik Oleh karena itu saya tertarik untuk mengumpulkan informasi mengenai sudah nyala. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengumpulkan informasi mengenai tanaman bintaro sebagai pengendali hama tikus. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Sebelum kita membahas efektivitas ekstrak buah bintaro, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu klasifikasinya. Tanaman bintaro termasuk ke dalam kingdom Plantae dengan divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Gentianales, famili Apocynaceae, genus Cerbera, dan spesies Cerbera manghas. Pembahasan selanjutnya yaitu senyawa kimia yang terkandung pada tanaman bintaro. Seluruh bagian tanaman bintaro beracun karena mengandung senyawa golongan alkaloid yang bersifat repelen dan antividan. Pada daun, buah, dan kulit mengandung senyawa saponin. Daun dan buahnya mengandung polifenol yang dikenal toksik terhadap serangga dan bisa menghambat aktivitas makan hama. Adapun kulit buahnya mengandung tanin. Buah bintaro mengandung racun serberin yang bersifat sangat mematikan. Serberin juga bersifat racun kuat yang apabila jika tertelan dapat menyebabkan denyut jantung berhenti. Serberin merupakan golongan alkaloid atau glikosida yang diduga berperan terhadap mortalitas serangga, sehingga dengan ekstrak bintaro yang mengandung senyawa-senyawa mematikan tersebut dapat digunakan sebagai penghambat hama tikus.
Pembahasan selanjutnya yaitu efektivitas ekstrak buah bintaro terhadap mortalitas tikus. Berdasarkan grafik hasil penelitian Zailani et al. Pada tahun 2015, menggunakan rodentisida nabati ekstrak buah bintaro dengan konsentrasi berturut-turut 2 ml per liter, 4 ml per liter, 6 ml per liter, 8 ml per liter, dan 10 ml per liter. Hasil yang didapat yaitu pada konsentrasi 2 ml per liter, mortalitas tikus terjadi pada hari ke-12 dengan tingkat mortalitas sebesar 30%. Konsentrasi 4 ml per liter, mortalitas tikus terjadi pada hari ke-9 dengan tingkat mortalitas sebesar 43,3%. Sedangkan pada konsentrasi yang lebih besar, mortalitas tikus terjadi sampai pada hari ke-8 dengan tingkat mortalitas yang berbeda-beda pada masing-masing konsentrasi. Pada konsentrasi 6 ml per liter, tingkat mortalitasnya sebesar 50%. Pada konsentrasi 8 ml per liter, tingkat mortalitasnya sebesar 66,7%. Dan pada konsentrasi 10 ml per liter, tingkat mortalitasnya sebesar 96,7%. Sehingga dapat dipastikan semakin tinggi konsentrasi rodentisida nabati ekstrak buah bintaro, semakin tinggi pula tingkat mortalitas yang didapatkan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang didapat yaitu yang pertama, rodentisida nabati adalah rodentisida yang diolah menggunakan bahan-bahan alami seperti buah bintaro. Yang kedua, bintaro memiliki banyak kandungan senyawa kimia yang bersifat toksik, terutama pada buahnya. Salah satu senyawa toksik yang terkandung yaitu serberin. Yang ketiga, semakin tinggi konsentrasi rodentisida nabati, maka semakin tinggi pula tingkat mortalitas yang dihasilkan. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.